Hai semua, perkenalkan nama saya Sarah Maulida Syahaan dari kelas Pendidikan Matematika F 2019. Ingin menjelaskan apa sih bangun ruang sisi datar itu? Nah, pertama pengertiannya. Pengertian dari bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga prisma, yang keempat limas. Dan yang pertama kubus. Pengertian kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Bagian-bagian dari kubus, yang pertama sisi kongruen ada sebanyak 6 buah yang terdiri atas bidang alas kubus, bidang atas kubus, dan bidang sisi tegak kubus. Yang kedua rusuk sama panjang ada sebanyak 12 buah. Yang ketiga titik sudut berjumlah 8 titik. Dan yang keempat diagonal bidang yang sama panjang sebanyak 6 buah. Yang kelima diagonal ruang yang sama panjang sebanyak 4 buah. Dan terakhir yang keenam, bidang diagonal kongruen berjumlah 6 buah. Sifat bangun kubus. Yang pertama ada seluruh isi kubus berbentuk persegi dengan mempunyai luas yang sama. Yang kedua, seluruh rusuk kubus memiliki panjang yang sama. Yang ketiga, masing-masing diagonal bidang pada kubus mempunyai panjang yang sama. Yang keempat, masing-masing diagonal ruang pada kubus memiliki panjang yang sama. Yang kelima, masing-masing bidang diagonal pada kubus berbentuk persegi panjang. Jaring-jaring kubus. Jika kubus dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, lalu masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Rumus pada kubus ada volume sisi kali sisi sama dengan S kali 3, luas permukaan 6S kali S sama dengan 6S pangkat 2, panjang diagonal bidang S akar 2, panjang diagonal ruang S akar 3, dan luas bidang diagonal S akar 2. Yang kedua balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Nah, bagian-bagian balok. Suatu balok terdiri atas sisi, sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, serta yang terakhir yaitu bidang diagonal. Bagian balok ada pertama yaitu sisi berbentuk persegi dan juga persegi panjang sebanyak 6 buah, antara lain yaitu bidang alas kubus, bidang atas kubus, sisi tegak kubus. Yang kedua, rusuk sebanyak 12 buah yang dibagi menjadi 3 kelompok, antara lain panjang P yakni rusuk terpanjang dari alas balok serta rusuk lainnya yang sejajar. Lebar atau L adalah rusuk terpendek dari alas balok dan juga rusuk lainnya yang sejajar. Tinggi atau T adalah rusuk yang tegak lurus terhadap panjang dan lebar balok. Yang ketiga ada titik sudut berjumlah 8 titik. Yang keempat diagonal bidang sebanyak 6 buah. Kelima diagonal ruang yang berjumlah 4 buah. 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang dengan jumlah 6. Sifat balok. Yang pertama, sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran panjang. 3, masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. 4, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. 5, masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok lebih banyak apabila dibandingkan dengan jaring-jaring pada kubus, sehingga hasil dan jaring-jaringnya menjadi lebih variatif. Kemudian rumus pada balok. Rumus mencari volume panjang kali lebar kali tinggi. Rumus luas permukaan 2 kali 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Rumus panjang diagonal bidang akar P kuadrat tambah L kuadrat, juga bisa akar P kuadrat tambah T kuadrat atau akar L kuadrat tambah T kuadrat. Kemudian rumus panjang diagonal ruang akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat dengan keterangan P panjang, L lebar, dan T tinggi. 3. Ada prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Bagian prisma. Prisma terdiri atas bidang alas dan juga bidang atas yang sama serta kongruen, sisi tegak, titik sudut, dan tinggi. Tinggi prisma adalah jarak antara bidang alas serta bidang atas. Sifat prisma.
Memuat hubungan antara jumlah titik sudut atau T, sisi atau S, dan juga rusuk atau R pada prisma, yang mana S tambah T sama dengan R tambah 2. Rumus pada prisma. Rumus volume luas kali alas kali tinggi, luas permukaan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Yang keempat, limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan. Bagian limas. Bangun ruang limas terdiri atas bidang alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, dan juga tinggi. Jumlah sisi tegaknya sama dengan jumlah sisi alas. Apabila alasnya segitiga, maka jumlah sisi tegaknya juga ada sebanyak 3 sisi. Apabila alasnya berbentuk segi 5, maka jumlah sisi tegaknya terdapat 5 sisi. Jumlah rusuknya adalah kelipatan 2 dari bentuk alas. Apabila alasnya segitiga, maka jumlah rusuknya sebanyak 6 rusuk. Apabila alasnya berupa segi 4, maka jumlah rusuknya sebanyak 8 rusuk. Kemudian, tinggi limas adalah jarak terpendek dari titik puncak limas ke bidang alas. Tinggi limas selalu tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri pada bidang alas. Rumus pada limas. Volume limas sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Rumus luas permukaan sama dengan jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai bangun ruang sisi datar, dan semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.